Engkau ada di dalam segala situasi dan segala keadaan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Itu sebabnya kami dapat berdiri dengan kokoh, berdiri dengan teguh, berdiri di hadapan Tuhan hari ini untuk berkata kepada Engkau, segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan, pengagungan, dan sorak-sorai kepada Allah yang Maha Besar, Allah yang menciptakan kami, Allah yang mengangkat kami, dan Allah yang menopang seluruh perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah roh Allah melayang-layang di tempat ini, memenuhi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, memenuhi seluruh umat-Mu, mengurapi kami dengan otoritas dan kuasa Tuhan, sehingga kebenaran firman Allah menjadi bagian kami, meneguhkan, menegur, membangun, mendidik kami ke dalam seluruh kebenaran, dan mengajarkan jalan-jalan-Mu kepada kami. Biarlah Engkau dipermuliakan dan ditinggikan di sini, dan kami sekalian siap mendengar firman-Mu. Dalam Kristus Yesus, firman Allah yang hidup dan berkuasa, kami sambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Semua yang siap dengar firman Tuhan kita katakan amin. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Sekali lagi, Shalom. Puji Tuhan. Saya percaya bahwa ada sukacita yang besar pada waktu saya dan saudara berjalan ke dalam rumah Allah, karena pada waktu kita berdiri di hadapan Allah untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk memuliakan namanya, maka kuasa Tuhan tercurah dengan lebih dahsyat kepada setiap saya dan saudara. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tiba pada penghujung bulan misi. Bulan Agustus ini adalah bulan misi, dan kita sudah belajar dalam sepanjang bulan ini. Hari ini adalah hari terakhir. Kita akan bersama-sama belajar dari Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-46. Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-46. Saya akan membacakan ayatnya yang ke-31, jemaat Tuhan akan membaca ayat 32, kita bergantian sampai dengan ayatnya yang ke-46, kita baca bersama-sama. Aman semua? Matius pasal 25 ayat 31, demikian firman Tuhan. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Bahwa semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Dia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang terdahulu Bapak-bapak, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau di dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Dan Raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk,
menyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka aku engkau tidak tahu dia. Kata Tuhan, tidak mengatakan menyediakan engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Bersama-sama. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Terpujilah Tuhan yang mempunyai firman. Saya dan saudara disebut berbahagia waktu kita membaca firman Tuhan, merenungkannya, menyimpan dalam hati, dan kemudian melakukannya. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan, jika saya dan saudara memperhatikan baik-baik seluruh pembacaan di dalam sepanjang bulan misi ini, maka pembacaan-pembacaan ini mengarahkan saya dan saudara bukan hanya kepada penginjilan, tetapi bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut Sang Raja. Dan pagi hari ini, waktu kita belajar bersama-sama melayani Sang Raja, maka yang menjadi pertanyaan pertama adalah bagaimana saya dan saudara melayani Sang Raja? Bagaimana selama ini saya dan saudara ada, hidup, bernafas, diberikan segala kemurahan dan berkat Allah, lalu dengan kehidupan kita, bagaimana kita melayani Dia? Yang pertama, ayat 34 sampai 36 di sana dikatakan, dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Saya dan saudara harus melayani Sang Raja dengan setia. Nah, kata setia ini sudah sepanjang bulan ini kita pelajari. Kita bahkan hampir mungkin saudara bilang, waduh ini kenapa diulang-ulang terus-menerus. Saya sendiri juga bingung kenapa ini diulang-ulang terus-menerus. Kalau saudara memperhatikan khotbah Kakak Vicky minggu kemarin, maka setia dalam perkara besar akan diberikan perkara, bersetia dalam perkara kecil, saudara akan diberikan perkara yang besar. Tapi perhatikan, setia dalam perkara kecil yang dimaksudkan di sana adalah setia di bumi ini. Amin. Setia di bumi ini. Kesetiaan saya dan saudara itu ada di bumi ini. Karena waktu saya dan saudara kembali ke surga, segala kemuliaan, kebenaran, segala pengenalan akan Allah, saudara tidak perlu lagi berjuang untuk setia. Amin. Mengerti maksudnya? Setia dalam perkara kecil di bumi ini, maka ditambahkan kepada saya dan saudara perkara besar di dunia yang akan datang, di surga nanti. Saya dan saudara dipercayakan perkara besar, itu maksudnya kita akan melayani bersama-sama dengan Allah, kita akan memerintah bersama-sama dengan Yesus dalam masa 1000 tahun pemerintahan Raja Damai. Amin. Engkau dan saya diberi kepercayaan besar. Jadi apapun yang Tuhan percayakan kepada saya dan saudara di dunia ini sekarang, itu semua perkara kecil. Jadi nggak ada kelas-kelasnya. Apakah saya dan saudara melayani di dalam rumah Tuhan sebagai singers, sebagai WL, sebagai pembicara, sebagai orang yang mempersiapkan gereja, sebagai orang yang menyambut tamu, sebagai orang yang mendukung dan mendoakan pelayanan dari belakang, sebagai apapun saya dan saudara dalam rumah Allah, tidak dilihat oleh Allah sebagai perkara kecil, sebagai perkara kecil atau besar. Semuanya sama di hadapan Tuhan. Dalam tanggung jawab saya dan saudara, masing-masing kita punya kapasitas, talenta yang kita belajar minggu lalu. Ada yang dipercayakan 1, ada yang dipercayakan 3, ada yang dipercayakan 5. Persoalannya adalah saya dan saudara mengelolanya atau tidak. Kita mengelolanya dengan setia untuk Allah. Apapun yang Tuhan percayakan kepada saya dan saudara, kepada engkau
bertanggung jawab. Betul? Setia artinya memberikan penghormatan kepada yang mengutus saya. Setia artinya saya bekerja dengan memandang kepada Allah. Yang kedua, bagaimana kita melayani Sang Raja? Kita melayani dengan tulus hati. Ayat 37-39 dikatakan, maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, dan selanjutnya. Lalu Tuhan jawab di situ, ketika engkau melihat aku sebagai orang asing, kami memberi engkau tumpangan atau telanjang, dan selanjutnya. Melayani dengan tulus hati, tidak memandang orang, siapapun dia. Alkitab bilang di sini, kami memberi engkau makan waktu engkau lapar. Kami memberi engkau minum waktu engkau haus. Waktu engkau sedang telanjang. Waktu engkau memerlukan tumpangan. Artinya ini orang-orang yang bisa membalas atau enggak? Ini semua Yesus menyamakan dirinya dengan orang-orang yang tidak dapat melakukan apa-apa, tidak dapat membalas saudara, tidak dapat melakukan balik kepada saudara, dan dia menempatkan dirinya pada posisi orang yang sangat sulit supaya saya dan saudara dapat memandang orang-orang tersebut, tetapi memandang mereka bukan memandang keberadaan mereka, tetapi memandang pribadi yang ada di dalam mereka. Saya dan saudara melayani orang dengan tulus ikhlas, melayani dengan hati yang penuh belas kasihan, melayani mereka dengan penghargaan kepada Allah. Bukan karena kesusahan mereka, bukan karena mereka tidak bisa beli baju, bukan karena mereka ada dalam keadaan yang sulit, bukan karena mereka tidak bisa melakukan apa-apa, tetapi karena pribadi yang ada dalam mereka. Waktu engkau dan saya mengasihi orang lain, bukan memandang dia. Jadi kalau ini saya dan saudara mengerti dengan baik, maka kita akan melayani setiap orang. Musuhkah, saudarakah, baikkah, tidakkah, kita akan melayani mereka dengan tulus ikhlas. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan sedang mencari orang-orang yang memiliki hati seperti ini, yang memandang orang lain dengan cara pandang Allah. Nah, hampir sama dengan ayatnya yang ke-40 sampai 45 itu perbandingan. Ayat 40 dibilang, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Lalu ayat 45 dikatakan, maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan. Jadi hanya ada perbedaan kata tidak dan yang kamu lakukan. Amin. Filsafat pelayanan saya dan saudara seperti apa? Kalau kita melayani dengan memandang muka, kalau kita melayani dengan melihat keberadaan orang lain, maka apa yang kita lakukan hanya pada apa yang ada di depan kita. Tapi kalau kita melayani dengan memandang kepada Allah, dengan memberikan penghormatan kepada Allah, maka kita melayani dengan mata iman yang tertuju kepada Allah, yang ada di dalam sorga, tetapi yang juga ada di dalam saya dan saudara. Dan saudara dapat melihat setiap pribadi dalam anugerah Allah, sehingga saudara akan melakukan segala sesuatu dengan penghormatan kepada Allah. Saudara melakukan dan tidak melakukan. Orang-orang yang ditolak oleh Yesus adalah orang-orang yang tidak melakukan kemurahan hati kepada orang yang lapar, kepada orang yang telanjang, kepada orang yang ada di rumah sakit, kepada orang yang ada di penjara, kepada orang-orang asing. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaannya hari ini adalah, seperti apa saya dan saudara melayani? Apakah kita masih memandang muka? Apakah kita masih melihat orang berdasarkan penampilannya saja? Apakah kita mau menerima orang lain kalau dia baik saja? Ataukah saya dan saudara belajar memandang orang berdasarkan cara pandang? Orang benar akan melayani
dengan cara seperti ini. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, siapa yang akan menghakimi dunia ini? Kalau tadi itu penghakiman diberikan seakan-akan sepertinya berdasarkan perbuatan, ya. Tapi Yakobus juga bilang iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kalau saya dan saudara adalah orang benar, maka perbuatan kita itu akan menunjukkan kehidupan kita yang benar. Amin. Siapa yang akan menghakimi dunia ini? Ayat yang ke-31 tadi dikatakan, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Ayat Matius 16:27, sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. 19 ayat 28, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas ke-12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Ingat tadi saya bilang kita akan dapat tugas yang lebih besar. Itu salah satunya. Lalu Kisah Para Rasul 17 ayatnya yang ke-31. Bapak Gembala tolong baca buat kita. Kisah Para Rasul 17 ayatnya yang ke-31. Karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Terima kasih. Siapa yang akan menghakimi dunia? Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya dan saudara sedang menyembah Hakim yang adil, Tuhan dan Raja, Imam besar agung yang akan datang dan menghakimi dunia ini. Dan ini bukan hanya diakui oleh saya dan saudara. Saudara-saudara kita dari berbagai kepercayaan lainnya mempercayai itu, bahwa Yesus Kristuslah yang akan datang dan menghakimi dunia ini nanti. Jadi saudara sedang ada dalam jalan yang benar. Saudara sedang ada di jalur yang benar. Kalau saudara tahu siapa hakimnya, maka saudara akan melayani dengan lebih setia. Maka saudara akan melayani dengan lebih sungguh-sungguh. Maka saudara akan melayani dengan kasih dan penghormatan kepada Tuhan. Maka saudara tahu bahwa saudara punya berita, saudara punya sesuatu di dalam diri saudara yang dapat saudara bagikan dengan orang lain. Saudara dapat berdiri di mana saja dan memiliki sesuatu yang dibutuhkan oleh orang lain. Dimanapun saudara berada, saudara dapat percaya diri. Karena saudara tahu bahwa saudara mempercayai hakim. Amin. Kita tidak perlu lama-lama di sini ya. Semua percaya bahwa Yesus hakim yang adil yang akan datang menghakimi dunia ini. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, siapa yang akan masuk ke dalam kerajaannya? Kalau saudara membaca Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46 ini, dan bahkan semua khotbah-khotbah dalam sepanjang bulan misi ini, kalau saudara memperhatikan kepada diri saudara sendiri, lalu saudara mulai mengukur perbuatan baik saudara dalam kehidupan perjalanan beriman, maka tidak ada satupun dari antara saya dan saudara yang akan diselamatkan. Betul? Tidak akan ada satu orang pun yang dapat masuk ke dalam kerajaan Allah oleh karena perbuatan saya dan saudara. Tetapi kalau saudara membaca ini dengan cermat dalam anugerah dan kemurahan Tuhan, saudara akan menemukan kebenaran itu disampaikan dengan tegas bagi saya dan saudara. Jadi siapa yang akan masuk ke dalam kerajaannya? Ayat yang ke-33.
dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Haleluya. Coba kita lihat Yohanes 10 ayat 14 dan 15. Yohanes 10 ayat 14 dan 15. Saya baca ya. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-domba. Saudara domba atau saudara kambing? Bagaimana tahu saudara tahu bahwa saudara domba? Yesus adalah hakim yang adil. Tetapi Nats tadi ayat 15 bilang apa? Gembala memberikan nyawanya bagi domba-domba. Saya dan saudara yang percaya kepada Gembala Agung, yang bukan hanya menggembalakan dan membawa kita ke padang yang berumput hijau, tetapi juga menyerahkan nyawanya bagi saya dan saudara. Waktu saudara memandang salib itu dan percaya kepada Dia yang terpaku di atas kayu salib itu, mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya dan saudara, maka kuasa dari darah Yesus yang tercurah itu menjadikan saya dan saudara domba-domba. Amin. Hanya sampai di situ, saudara. Waktu saudara percaya kepada Dia, ingat peristiwa Musa waktu dia naik ke atas bukit Sion untuk menerima 10 hukum Taurat, lalu umat Israel di bawah mulai membuat patung anak lembu, lalu mereka menyembah Dia. Lalu Musa turun dan marah luar biasa. Dia menyuruh menghancurkan patung itu, dan dia menaruh ular di atas tempat yang tinggi dalam ditinggikan. Lalu setiap orang yang hari itu dikutuk oleh Tuhan, waktu mereka dapat memandang kepada ular itu di dalam tempat yang tinggi, mereka disembuhkan. Waktu saudara memandang kepada salib Kristus dan mengakui kuasanya, kebesarannya, kasihnya, anugerahnya, pertolongannya, maka saudara masuk ke dalam kategori orang yang akan masuk ke dalam kerajaan-Nya. Amin. Matius 13 ayat 43. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa. Dalam kerajaan Bapa mereka, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan. Siapa orang-orang benar, Titus 3 ayat 7, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Amin. Ada yang ragu? Saya ulang ya, Titus 3 ayat 7. Saudara coba pegang Alkitab saudara. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Matius pasal 13 ayat 43 tadi, orang benar yang akan ada bersama-sama dengan Bapa di surga. Saya dan saudara disebut orang benar oleh kasih karunia. Karena iman saudara kepada Yesus Kristus. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan pekerjaanmu, tetapi karena Allah mengasihi saya dan saudara. Amin. Jadi ayat-ayat ini menjawab kepada saya dan saudara, siapa orang-orang benar itu. Ayatnya yang ke-46 dikatakan, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Perbandingannya ada dalam Daniel pasal 12 ayat 2, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Di mana posisi saya dan saudara? Hari ini, kalau engkau adalah orang benar, maka posisimu jelas ada dalam kerajaan Allah.
Perbuatan baik yang dituntut dalam ayat-ayat tadi adalah ucapan syukur saudara kepada Tuhan, adalah penghormatan saudara kepada Tuhan untuk menentukan upah saya dan saudara. Amin. Mahkota, ada 5 mahkota yang ditentukan bagi orang yang percaya kepada Dia. Kalau saudara melakukan perbuatan baik, maka Allah juga menghargainya dengan mahkota-mahkota itu. Tetapi bagaimana saudara dapat masuk ke dalam kerajaan kekal itu? Saudara hanya perlu menerima kasih karunia itu. Saudara hanya perlu beriman kepada Yesus Kristus. Saudara perlu percaya kepada Dia. Saudara perlu menunjukkan betapa saudara membutuhkan Dia. Saudara perlu merasa bahwa saudara memang tidak berdaya tanpa Dia. Saudara harus tahu bahwa tanpa Kristus saudara tidak akan dapat masuk ke dalam kerajaan-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya kumandang yang disampaikan dalam bulan misi ini adalah saudara pergi dan memberitakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Kalau saudara orang benar, dalam diri saudara ada tugas utama yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan berita Injil ini, sehingga mereka yang ada di dalam kegelapan dibawa kembali kepada terangnya yang ajaib. Kalau saudara memperhatikan tadi ayatnya yang ke-37, Alkitab berkata, maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Tidak ada seorang pun yang bisa berkata bahwa saya sudah melihat engkau di dalam posisi orang-orang seperti itu. Tapi tahukah saya dan saudara bahwa orang-orang lapar dan haus senantiasa ada di sekeliling kita? Mungkin kita bisa bilang, jarang sekali sekarang saya ketemu orang yang kelaparan di jalan, yang kehausan di jalan. Tetapi secara rohani ada banyak orang yang lapar dan haus di sekeliling saya dan saudara dan memerlukan kebenaran. Bukan berarti kita tidak melakukan yang secara jasmani langsung menolong orang-orang yang dalam keadaan lemah. Pelayanan sosial itu harus dilaksanakan. Tetapi pelayanan penginjilan itu tugas utama saya dan saudara. Karena Alkitab berkata di sini, sesungguhnya ayat 41, dan Ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyala ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Perhatikan, api yang kekal itu sesungguhnya bukan diciptakan untuk manusia, tapi diciptakan untuk siapa? Telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Allah menciptakan manusia untuk bersekutu dengan Dia. Allah menciptakan manusia supaya mereka semua pergi ke surga. Tapi persoalannya, iblis juga bekerja keras supaya mereka punya teman neraka. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan, kalau saya dan saudara melayani Sang Raja, maka hati kita akan berkobar-kobar untuk merebut orang dari api neraka dan membawanya ke surga. Yudas bilang, biarlah kita bersama-sama merebut mereka dari dalam api, supaya kerajaan Allah dipenuhi oleh orang-orang yang takut kepada Allah. Mari melayani Dia dengan sungguh. Sebagai kesimpulan, orang percaya harus melayani Sang Raja dengan setia, tulus, dan memiliki filsafat pelayanan yang benar. Karena Yesus Kristus adalah hakim yang adil, yang akan menghakimi dunia ini. Dan mereka yang masuk ke dalam kerajaan-Nya adalah mereka yang dibenarkan oleh kasih karunia. Terpujilah Tuhan yang punya firman. Saya dan saudara diberkati oleh kemurahan Allah. Saya mohon kesediaan Bapak Gembala mendoakan.